Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lingkar Soka, perkenalkan nama saya Sunwi Birama. Saya staf pengajar di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Nah, sahabat Lingkar Soka, pada malam hari ini saya akan sedikit berbagi tentang penelitian dan hal-hal yang sudah saya lakukan sejak tahun 2008 yang berhubungan dengan eye tracking. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saat ini saya sebagai staf pengajar di Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM. Kemudian tahun 2015 saya menjadi visiting researcher di Tampere University, Finlandia. Bidang yang saya tekuni saat ini lebih banyak ke arah penerapan eye tracking untuk berbagai aplikasi seperti user experience, kemudian riset perilaku, serta penerapan eye tracking di beberapa teknologi seperti teknologi biomedik dan juga augmented reality. Nah, ini beberapa kolega yang berasal dari universitas dan juga dari industri. Beberapa kolega ini bekerja sama dengan laboratorium kami untuk mengembangkan produk-produk penelitian dan produk-produk komersial yang ada hubungannya dengan eye tracking, seperti misalnya kolega kami dari Jepang, yakni Tokai University dan Shibaura Institute of Technology. Kami bekerja sama dengan dua universitas ini untuk mengembangkan prototipe yang sifatnya eksperimental atau arahnya lebih ke arah academic research. Sedangkan kolega kami yang ada di Indonesia seperti EMC, Neuromarketing, kemudian Digital Business Telkom, TUV Raytheon, salah satu kolega kami di Amerika, GeForce CRC, kami mengembangkan prototipe yang sifatnya nantinya akan dikomersialkan. Sebelumnya kita lihat dulu tentang eye Every tracking. day we use our eyes to understand the world around us. It's so natural and effortless that we don't really think about it. Ini adalah salah satu video Unfortunately, yang our devices today lack the ability to sense our menerangkan tentang attention. penggunaan eye tracking, terutama untuk proses interaksi. Eye tracking will change this. It will enable you to interact with devices in ways you only dreamed was possible. Mendeteksi gerakan mata, kemudian dari gerakan Our mata vision tersebut is to transition eye tracking mapping from ke being an screen expensive lab equipment into everyday products. orang Soon, bisa this technology menggunakan eye will be tracking integrated untuk into a berbagai wide range of aplikasi devices, interaksi, such seperti as tablets and menggerakkan smartphones. bagian-bagian Today, dalam you screen can get started atau with the iTrack Track. mengatur konten dalam smartphone. This device can tell where someone is looking with a precision about the size of a fingertip. Di video ini salah satu produk komersial bernama iTrack Devices will memiliki behave more akurasi sekitar intuitively. 10 mm, dan ini merupakan salah satu produk komersial yang harganya cukup terjangkau. Games will become more Sekitar immersive. kalau yang terbaru sekitar 119 US dollar, namun yang versi lama itu dijual sekitar 99 dolar. It's the world's first affordable eye tracking device that contains some of the very latest technology. Bundled with the device comes our software development kit. With just a few lines of code, your apps will start to receive a real-time stream of eye coordinates. Nah, iTrack ini juga bisa We're really looking forward to see what people around the world will build with this. Pre-order your development kit Windows today and Mobile be among the first atau to get Windows your eyes on tablet, this sehingga exciting technology. memungkinkan adanya interaksi di perangkat portable. Nah, oke, ini video yang barangkali cukup menjelaskan tentang apa itu eye tracking. Nah, di sini perlu kita bedakan antara eye tracking dan gaze tracking. Eye tracking itu cakupannya lebih luas dari gaze tracking, sebab tidak semua
perangkat eye tracking itu mampu mendeteksi gaze atau arah pandangan mata. Pada dasarnya mata kita sebenarnya bisa bergerak dari tiga sumbu. Yang pertama adalah sumbu horizontal atau sumbu X yang memungkinkan mata kita bergerak naik turun. Kemudian ada juga sumbu vertikal yang memungkinkan mata kita bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan juga sebenarnya ada juga sumbu Z yang memungkinkan mata kita untuk bergerak secara torsional. Nah, eye tracking ini bisa digunakan untuk mendeteksi gerakan bola mata maupun atensi atau arah pandangan mata kita. Keluaran dari eye tracking bisa kita bedakan menjadi dua, yakni keluaran secara dua dimensi, horizontal dan vertikal, atau jika kita melihat dari sisi torsinya juga, maka kita akan menemukan eye tracking yang bisa memberikan data dengan keluaran horizontal, vertikal, dan juga dari sisi torsional. Kemudian gaze tracking sendiri, arah pandangan mata bisa kita bedakan juga dengan arah keluarannya. Jadi arah keluarannya bisa horizontal dan vertikal. Ini sering dijual di pasar komersial, termasuk video yang tadi diperlihatkan adalah gaze tracking dengan keluaran dua dimensi. Nah, salah satu yang kami kembangkan di lab kami adalah perangkat gaze tracking yang mampu mengeluarkan luaran atau mampu memproduksi data arah pandangan mata di posisi horizontal, vertikal, dan juga posisi kedalaman, atau sering kita sebut sebagai 3D gaze tracking. Bagaimanakah teknologi di balik perangkat eye tracking ini? Mari kita lihat. Pada dasarnya, eye tracking ini sangat banyak tergantung pada proses image processing atau mungkin pengolahan citra digital. Ya, kalau di dalam mata kuliah di beberapa kampus mungkin lebih banyak disebut sebagai pengolahan citra. Baik, pertama ini ya, gambar yang saya tampilkan adalah sebuah penyederhanaan. Sebenarnya prosesnya masih lebih kompleks dari gambar ini, namun ini adalah algoritma paling dasar ya dari teknik pengolahan citra digital yang bisa digunakan untuk mendeteksi posisi pupil. Di sini biasanya eye tracking menggunakan posisi pupil untuk mengkalkulasi posisi bola mata secara keseluruhan. Nah, pertama gray image diproses ya dengan masking untuk menghilangkan noise, kemudian dilakukan proses binarization ya, thresholding, sangat sederhana sekali. Dari sana kemudian biasanya ada proses morfologi ya, morphological image processing untuk menghilangkan bagian-bagian yang ya barangkali tidak sempurna begitu ya, menghilangkan noise dan juga menyempurnakan bagian-bagian yang tidak sempurna. Kemudian dari sana biasanya ada proses deteksi kontur, dan dari deteksi kontur inilah kemudian kita bisa melakukan sebuah proses ellipse fitting. Nah, kita bisa kemudian mengestimasi posisi pupil itu berdasarkan posisi center of ellipse-nya atau pusat dari ellipse tersebut. Nah, teknologi yang digunakan di produk komersial biasanya mereka tidak sekedar mendeteksi pupil saja, karena ketika eye tracking itu berupa perangkat yang dipasang di kepala atau mungkin sering disebut sebagai head mounted eye tracker, ketika hanya pupil saja yang dideteksi, maka ketika alat itu bergeser naik turun, maka akurasi pupil detection tadi terkadang menurun, sehingga untuk mensiasati hal tersebut sering digunakan sebuah metode baru yang ya sebenarnya tidak baru karena sudah banyak yang menggunakan, tapi ini adalah metode yang ditemukan pada tahun 2005-an, yaitu pupil corneal reflection detection. Maknanya apa? Maknanya ketika kita bisa mengukur posisi pupil dan juga mengukur posisi corneal reflection, maka dari pupil dan corneal reflection ini bisa didapatkan vektor. Vektor ini tidak berubah meskipun posisi kepala kita bergerak. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk mengurangi error atau meningkatkan akurasi pada head mounted eye tracking. Nah,
untuk melakukan mapping ya, atau untuk melakukan pemetaan posisi pupil dari alat eye tracking tadi ke layar begitu ya, maka biasanya kita melakukan proses yang dinamakan dengan proses kalibrasi. Ya, prinsipnya adalah posisi pupil itu di map atau dipetakan ke posisi titik-titik yang ada di layar. Ya, jadi posisi kalibrasi ini bisa saja dengan menggunakan pojok layar ya, atau sudut-sudut layar, atau bisa juga dengan mendefinisikan titik-titik lain yang muncul di layar. Nah, biasanya proses kalibrasi ini dilakukan sesuai dengan akurasi yang kita inginkan. Artinya apa? Artinya di peralatan komersial, kadang-kadang proses kalibrasi ini bisa dilakukan dengan 4 atau 5 titik saja. Bisa juga dengan 9 sampai dengan 16 titik. Artinya semakin banyak titik-titik yang muncul di layar kemudian dilihat oleh user, maka akurasi dari pemindaian arah gerakan mata tadi bisa dipastikan semakin akurat. Seperti itu. Ini kira-kira secara sederhana seperti itu ya. Nah, bagaimanakah kemudian setelah proses kalibrasi tadi berjalan, eye tracking biasanya digunakan untuk merekam arah pandangan mata, dan ini adalah salah satu contoh luaran yang menunjukkan prioritas pandangan seseorang ketika dia melihat sebuah iklan komersial. Di sini konteksnya adalah iklan konser musik begitu. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya orang yang melihat iklan itu tidak melulu atau terpaku pada wajah Beethoven yang diletakkan di sebelah kiri. Meskipun wajah itu mendominasi porsi dari iklan, tapi ternyata setelah dilakukan testing begitu dengan melibatkan peserta, ternyata peserta justru lebih banyak melihat informasi dari pelaksanaan konser tadi. Nah, disinilah kemudian nantinya eye tracking berperan untuk hal-hal yang sifatnya lebih ke arah bagaimana mendesain interface, ya, bagaimana mendesain antarmuka yang itu usable atau mudah digunakan oleh user. Ya. Ini adalah outcome atau keluaran lain dari eye tracking. Jadi ini real-time fixation traces. Semakin besar lingkaran, akan semakin bisa kita lihat bahwa user melihat di bagian tersebut lebih lama dibandingkan dengan bagian lain. Nah, di sini ada garis dan juga ada lingkaran. Maknanya apa? Garis adalah menunjukkan saccades atau perpindahan arah pandangan mata dari satu titik ke titik yang lain. Sedangkan lingkaran ini dengan nomornya adalah urutan atau fixation, ya. Jadi fiksasi keberapa gitu ya. Ini adalah urutannya, jadi 19, 21, 20, 22 ini adalah urutannya. Kemudian ini adalah durasinya 0.394 ya. Ini adalah durasi dari fiksasi mata di area tersebut. Seperti ini salah satu keluaran ya. Selain heat map ada juga fixation traces. Nah, eye tracking bisa kita bagi ya, berdasarkan implementasinya itu bisa kita bagi menjadi 2. Ya, ini yang pertama eye tracking sebagai peralatan yang sifatnya interaktif dan asistif atau sebagai alat masukan, dan yang kedua eye tracking sebagai alat diagnosis dan deteksi atau sebagai peralatan yang bisa digunakan untuk mendukung teknik analisa. Sebagai peralatan interaktif dan asistif, eye tracking biasanya digunakan pada aplikasi game atau aplikasi permainan, kemudian pengendali komputer untuk difabel atau asistif teknologi. Ini arahnya nanti ke teknik biomedik dan juga interaksi manusia dan komputer. Kemudian di virtual reality, di VR, biasanya eye tracking ini digunakan pada proses teleconference untuk joint attention. Nah, jadi sekarang mungkin teknologi VR sudah sangat banyak ditemui, peralatan komersialnya sudah beredar di mana-mana, baik itu Oculus Rift, kemudian ada Samsung Gear dan sebagainya.
nantinya eye tracking bisa kita gunakan dalam perangkat-perangkat portable tadi untuk collaborative works, sehingga ketika kita menampilkan sebuah objek digital, ya, lawan diskusi kita juga bisa memahami kemana arah pandangan mata kita saat kita menjelaskan sesuatu. Dan disinilah nanti peran 3D gaze tracking ini sangat vital. Ya. Kenapa? Karena objek yang ditampilkan adalah objek virtual dalam ruang 3D. Nah, kemudian untuk proses diagnosis dan deteksi, eye tracking bisa digunakan untuk deteksi vertigo atau kelainan keseimbangan bagian keseimbangan di telinga bagian dalam, begitu ya. Kemudian bisa digunakan untuk deteksi atensi pengguna atau user experience, dan biasanya sering juga digunakan untuk mendeteksi atau mencegah kecelakaan dengan memasang eye tracker pada mobil. Ya, jadi sebagai deteksi kantuk pada pengendara mobil. Nah, ini salah satu contoh studi kasus teknologi eye tracking untuk peralatan yang sifatnya interaktif dan asistif. Gaze tracking, ya, di sini bisa kita lihat bahwa gaze tracking ini bisa digunakan untuk membantu seorang yang cacat, begitu ya, penyandang ALS, amyotrophic lateral sclerosis, untuk memasukkan teks. Ya, jadi penyandang ALS ini biasanya tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya dan hanya bisa menggerakkan barangkali sedikit saja bagian dari kepalanya dan juga matanya. Nah, untuk berkomunikasi dengan dokter atau perawat, eye tracking biasanya digunakan sebagai perangkat masukan. Jadi dengan menggunakan eye tracking, penyandang ALS ini bisa melakukan semacam mengetik, memencet tombol-tombol di layar, dan dari situlah kemudian komunikasi ini bisa terjadi dan sifatnya memudahkan, ya, penyandang ALS untuk mengutarakan keinginannya atau menyatakan perasaannya. Untuk teknologi game, biasanya eye tracking digunakan untuk kontrol. Ini yang tadi rekan-rekan lihat di video yang pertama kali saya tampilkan, dan ini sudah banyak sekali digunakan terutama untuk memudahkan gamers, gitu ya, dalam mengakses bagian-bagian dari screen. Kemudian ini contoh penggunaan eye tracking untuk usability study. Di sini bisa kita lihat ini proses pengujian sebuah interface web, dan developer interface web ini akan sebenarnya berkeinginan untuk melakukan sebuah pengujian hipotesis. Apakah pengguna web ini membaca petunjuk login yang ada di sebelah kanan? Ya, rekan-rekan bisa melihat halaman web di sebelah kanan adalah halaman petunjuk, dan halaman di sebelah kiri adalah halaman login, username dan password. Nah, ternyata user sama sekali tidak melihat petunjuk, dan mereka ketika pertama kali mengakses web, mereka langsung memasukkan username dan password tanpa membaca sedikit pun manual atau guidance yang ditampilkan di sebelah kanan. Ini salah satu kegunaan eye tracking untuk menguji interface seperti apakah yang sebenarnya mudah digunakan oleh user. Nah, ini beberapa bagian yang saya kerjakan di sekitar tahun 2010, ya. Jadi eye tracking bisa kita gunakan untuk teknologi diagnosis dan deteksi ternyata. Di sini eye tracking, sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal, eye tracking bisa menampilkan gerakan horizontal, vertikal, dan torsional. Nah, pada kasus penderita vertigo, dokter biasanya memeriksa gerakan torsi dari seorang penderita vertigo dengan memindahkan posisi kepala, ya, dari duduk ke posisi berbaring, kemudian memiringkan kepala tersebut ke arah kiri dan kanan sekitar 45 derajat. Nah, pengguna vertigo biasanya merasakan ada gerakan yang sifatnya involuntary, tidak bisa dikendalikan, begitu. Dan dari sanalah dokter melihat ada gerakan mata yang itu biasanya tidak muncul di
orang yang tidak menderita vertigo begitu. Nah, dokter biasanya hanya mengandalkan insting, dan semakin ya jam terbangnya semakin lama, maka dokter bisa mendiagnosis bahwa ini pasiennya parah dan ini tidak. Tapi di sini eye tracking sifatnya menjadi sebuah perangkat yang memudahkan diagnosis itu, sehingga diagnosis bisa dilakukan dengan lebih objektif. Ketika dokter memiringkan kepala pasien ke kiri dan ke kanan, maka eye tracking ini kemudian bisa menampilkan grafik, ya, gerakan torsi, dan dari sanalah kemudian dokter bisa mengetahui seberapa parahkah ya penyakit yang disandang atau yang diderita oleh pasien tersebut begitu. Ini sedikit screen capture ya, peralatan yang awalnya kita kembangkan sebagai prototype untuk riset di lab. Kemudian peralatan ini ternyata ya peralatan dan softwarenya ternyata menarik minat sebuah perusahaan biomedik, tapi perusahaan ini di Amerika begitu. Nah, kemudian dari sanalah kami memiliki kerjasama untuk ya mengembangkan peralatan yang sifatnya nantinya akan digunakan secara komersial untuk menganalisis vertigo begitu. Kemudian ini studi kasus lain, penelitian yang saya kerjakan juga pada saat waktu itu saya mengambil program PhD di Jepang, dan goal atau sasaran dari riset ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah prototype devices, dan juga karena di sana ada beberapa prototype, saya menciptakan sekitar 2 prototype yang berbeda begitu. Kemudian kita juga mencoba mengembangkan beberapa algoritma yang dirasa cocok untuk mengestimasi arah pandangan mata seseorang ketika melihat gambar yang ditampilkan secara stereoskopik. Ya, jadi gambar tersebut ketika dilihat dengan kacamata 3D, gambar tersebut seolah-olah bisa muncul di depan layar maupun seolah-olah terlihat di belakang layar. Ya, jadi disinilah kemudian eye tracking ini menjadi penting. Kenapa? Karena gambar yang muncul di depan dan di belakang layar dan gambar yang sifatnya dinamis itu ternyata menimbulkan apa yang kita sebut sebagai motion sickness ya saat melihat video yang tadi bergerak. Nah, motion sickness ini bisa dideteksi dengan berbagai macam cara. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Selain eye tracking ada juga dengan ECG begitu, dengan elektrokardiografi. Tapi secara prinsip motion sickness ini bisa diketahui dari gejala-gejalanya ya. Jadi ada beberapa gejala seperti mata terasa lelah, kemudian pusing ya, kemudian banyak berkeringat, kemudian dan seterusnya gitu ya, banyak susah user atau pengguna video susah untuk fokus dan seterusnya begitu. Nah, di riset yang kami lakukan, motion sickness ketika melihat konten 3D ini kita deteksi, kita analisis dengan perangkat eye tracking, gaze tracking yang bisa mengetahui posisi 3D, dan juga dengan menggunakan elektrokardiografi. Jadi kita melakukan penelitian ini simultan begitu, kita mengundang beberapa peserta, kemudian kita meminta kesediaan mereka untuk mengikuti eksperimen, menjelaskan prosedurnya. Kemudian dari sana kita mulai dengan menjelaskan bagaimana nanti peralatan itu akan dipasang ya dalam waktu itu 5 menit begitu. Dan setelah itu peserta kita minta untuk melihat film ya, waktu itu film, dan setelah proses pengambilan data selesai, kita juga memeriksa pendapat peserta dengan cara memberikan kuesioner. Nah, ini hasil temuan yang cukup menarik dari penelitian yang kami lakukan. Jadi dari riset yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat bahwa sebenarnya motion sickness ketika melihat video stereoskopik ini bisa dideteksi dengan melihat data elektrokardiografinya ya. Jadi pada saat user mengalami sickness, maka ada semacam
spike atau gelombang yang itu periodik dan arah amplitudenya sama begitu. Antara yang high frequency ini kalau di heart rate variability kita bisa split menjadi high frequency dan low frequency begitu. Nah, dengan melihat pola heart rate atau variabilitas heart rate tadi, kita bisa melihat bahwa pada saat-saat tertentu seorang penonton atau pengguna video 3D tadi bisa mengalami apa yang kita sebut sebagai sickness, dan itu kita konfirmasi dengan data dari peserta yang mengalami sickness dan tidak mengalami sickness. Ternyata ketika seorang peserta itu mengalami sickness, maka pandangan matanya dia lebih banyak berosilasi begitu ya. Jadi di arah kedalaman begitu dia lebih banyak berosilasi seperti itu. Oke, ini penelitian lain yang kita lakukan di University of Tampere, Finland. Jadi di dalam penelitian ini kita menggunakan mobile eye tracker, ya, eye tracker yang sifatnya perangkat begitu portable, sifatnya perangkat portable. Kemudian dari sini kita meminta peserta untuk memainkan game, ya, mobile. Dan dari sana kita gamenya adalah Fruit Ninja, dan dari sana kemudian kita mengamati proses perilaku pandangan mata dan mengekstrak pandangan mata tersebut dalam bentuk heat map dan juga data fixation. Nah, di sini kita ingin mengetahui bagaimana tingkat kelekatan seseorang ketika menggunakan perangkat yang layarnya kecil dan layarnya besar. Jadi ini adalah semacam pilot study begitu. Nantinya ini bisa kita gunakan untuk mengetahui tingkat kecanduan seseorang terhadap gadget. Ya, jadi perilaku pengguna itu bisa kita observasi dan nanti bisa kita teliti lebih lanjut. Arahnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui tendensi atau kecenderungan seorang pengguna smartphone mengalami kecanduan atau tidak, ya, dengan hanya melihat perilaku atau behavior dari pandangan matanya begitu. Ini kira-kira begitulah arahnya. Oke, lalu bagaimanakah ketika kita ingin melakukan penelitian di eye tracking gitu ya. Jadi ketika kita ingin meneliti di bidang eye tracking, kita harus menentukan dulu sebenarnya yang ingin kita kerjakan itu apa. Apakah kita ingin mengembangkan teknologinya atau kita ingin menggunakan eye tracking itu yang sifatnya implementatif atau aplikatif begitu. Kalau kita ingin mengembangkan teknologi eye trackingnya sendiri, dalam artian kita ingin mengembangkan algoritma baru atau kita ingin melakukan pengembangan prototipe software baru dan seterusnya begitu ya, atau hardware baru, maka tentunya kita butuh pemahaman yang cukup mendalam dari sisi teknis ya. Jadi 3 hal yang sangat penting dari riset eye tracking adalah pengolahan citra digital, terutama ini kalau Anda nanti mengembangkan algoritma untuk deteksi pupil yang akurat ketika mungkin misalkan pakai kacamata atau pakai lensa kontak atau tertutup misalkan kelopak mata ya. Kemudian ketika nanti Anda arahnya adalah tidak hanya eye tracking tapi juga gaze tracking, jadi Anda ingin mendeteksi arah pandangan mata, maka butuh pemahaman yang lebih ya, tidak sekedar image processing tapi juga bagaimana Anda bisa melakukan mapping ya secara geometris. Nah, di sini keilmuan yang perlu Anda pelajari tentunya juga melebar gitu ya, tidak sekedar image processing tapi nantinya akan masuk ke bidang fisik komputer atau computer vision. Dan hal ini tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau Anda tidak mempelajari aljabar ya. Jadi pengolahan citra, computer vision, aljabar ini adalah dasar. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan bagi Anda yang mungkin akan menggunakan eye tracking untuk implementatif, mungkin perlu belajar sedikit tentang experimental research yang nantinya banyak ditemui di buku-buku yang sifatnya lebih ke arah desain ya, interaksi manusia dan komputer.
Kemudian mungkin buku-buku psikologi ya, desain eksperimen itu juga penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita memiliki keterkaitan juga dengan keilmuan psikologi, dan juga untuk statistika, untuk riset perilaku. Ini juga cukup penting untuk dipelajari. Kemudian jika nantinya arahnya lebih ke arah biomedik, maka perlu sedikit lebih memahami tentang sistem visual ya, nanti bisa banyak berkonsultasi dengan dokter begitu. Oke, sedikit dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah eye tracking adalah sebuah perangkat elektronik untuk mendeteksi dan menganalisis gerakan mata ya. Jadi eye tracking bisa digunakan untuk sebagai alat deteksi atau alat diagnosis. Kemudian eye tracking juga bisa digunakan atau dikembangkan sebagai alat yang sifatnya untuk mengendalikan komputer ya. Di sini eye tracking berperan sebagai alat masukan. Implementasi eye tracking sebenarnya cukup banyak gitu ya, tapi beberapa yang saya tampilkan pada malam hari ini diantaranya adalah bisa digunakan sebagai asistif teknologi untuk penyandang cacat begitu ya. Kemudian alat diagnosa medis untuk penyandang kelainan sistem penglihatan maupun sistem keseimbangan begitu. Juga bisa digunakan sebagai alat diagnosis untuk riset perilaku, behavioral research ya. Meskipun kemudian eye tracking selain 3 hal tadi bisa juga digunakan misalkan tadi untuk riset market research seperti yang tadi kita sampaikan di slide bagian awal tentang usability research dan seterusnya begitu. Dan eye tracking ini sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia ya, dengan segmentasi pengguna yang sangat luas. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan algoritma atau sistem atau software yang itu affordable, bisa dibeli oleh kalangan luas ya, bukan hanya kalangan tertentu saja atau akademisi, dan juga bisa berjalan di berbagai platform perangkat. Nah, ketika eye tracking bisa sudah memasuki tataran yang seperti itu ya, affordable, dia bisa dibeli atau bisa digunakan oleh berbagai kalangan dan juga bisa berjalan di berbagai platform, maka eye tracking ini nantinya bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang mungkin sifatnya massal ya, mungkin seperti usability testing tapi melibatkan lebih dari 200 orang dan seterusnya begitu. Barangkali itu sedikit sharing ya tentang eye tracking dari sisi teknologi dan implementasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika Anda memiliki pertanyaan atau saran atau kritik dan seterusnya, silahkan ya kirimkan email saja ke saya begitu. Jadi Anda bisa berkirim email atau berkorespondensi melalui email sunu@jteti.gajahmada.edu. Itu sedikit tentang eye tracking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.